dipecat dari PO Haryanto. Nah, judulnya begitu. kayaknya seperti itu. Dipecat gitu judulnya. Judul dipecat kan ya? Oh, kasar juga ya. Terus Gini Mas, kedatangan kami di sini mau minta klarifikasi secara utuh nih dari Mas Rian Mas. Kalau boleh tahu nih Mas ya, alasannya Mas Rian tidak dipekerjakan lagi di PO Haryanto itu kenapa Mas ya? orang rumah tangga kalau udah cerai apa sih biasanya alasannya? Sama kan. Udah nggak ada kecocokan, udah nggak ada kecocokan lagi lah. Atau perbedaan visi misi atau perbedaan sudut pandang yang bikin kita sama-sama nggak nyaman kan bisa aja. Iya. Berarti per Juli 2022 kemarin. Surat pemecatanku itu beredar, ya, diedarkan oleh perusahaan ke semua pengusaha. Ntar tak kasih biar bisa kalian masukin inset, nggak apa-apa sekalian. Surat pemecatanku itu beredar tanggal 22 Juli dan itu disebarkan oleh perusahaan ke semua pengusaha dari ujung Aceh sampai ujung Bali. Dan juga ditempelin di garasi-garasi, ditempelin di rumah makan, ya intinya supaya semua dan dikirimkan ke semua karyawan, ke ribuan karyawan dikirim lewat grup-grup ya. Karena memang tujuannya untuk ngasih tahu mereka secara masif kalau aku udah nggak bekerja. Nggak tunjukin surat pemecatan. Itu tanggal 22 Juli. 22 Juli. Berarti praktis dari bulan Juli sampai sekarang Mas ya? Nganggur Mas. Ya, 4 bulan tuh terpuruk lah. Gimana nggak terpuruk sih Mas? Bayangin, lu kerja sama orang 19 tahun. Ketika ngerasa ada masalah, nggak ada persidangan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba surat pemecatan beredar. Ya kan gue jadi mau berjuang, mau fighting, mau membela diri kan jadi males gitu loh. Lah ngapain gue harus membela diri atau nunjukin bukti-bukti atas tuduhan-tuduhan dia yang gue anggap nggak objektif lah. Karena bukti-buktinya ada semua, tapi kan nggak ada persidangan buat saya. Ya berhubung harga diri surat pemecatan itu udah beredar, disebarin sama perusahaan ke semua pengusaha, ke semua instansi, ke semua karyawan, ke publik. Ya terus buat apa saya membela diri di perusahaan lagi? Berarti kan alasan saya membela diri cuman buat mempertahankan posisi saya doang. Ya mendingan nggak usah. Betul Mas Rian tanpa pesangon di. Mas itu kan perusahaan keluarga. Saya kerja selama ini kan nggak ada hitung-hitungan masalah uang sama bapak. Tugas saya mencari uang. Selama 19 tahun saya bikin jaringan agen, saya bikin jaringan operasional, saya bikin jaringan market. Kantor aja tuh mungkin nggak ada yang tahu tuh agen-agenku di mana aja. Selama ini aku nyari duit di mana aja tuh mungkin kantor nggak tahu Mas. Jadi tugas saya hanya fokus di situ. Gitu. Saya sama bapak ya nama ikatan kerja saya kan ikatan bakti. Bener bapak selalu bilang, oh ya perusahaan itu harus profesional, karyawan-karyawan, perusahaan-perusahaan, keluarga-keluarga. Kata-kata itu saya pegang Mas. Tapi saya nggak pernah ada hitung-hitungan uang sama bapak. Karena saya sadar walaupun itu perusahaan, buat saya itu orang tua Mas. Jadi saya kerja sama bapak ikatannya bakti. Kalau saya niat nyari duit, kalian nggak akan nemuin saya di rumah kontrakan. Mungkin saya udah punya rumah sendiri di mana. Yang kalian lihat di depan itu bukan motor Mas, mobil minimal. Karena memang saya nggak ada ikatan, nggak ada apa ya. Itulah mungkin bodohnya saya. Saya selama ini nggak ada tendensi uang selama bekerja. Makanya saya cuma fokus nyari uang buat perusahaan, mensejahterakan rekan-rekan kerja saya. Dan bodohnya saya lupa untuk memikirkan diri saya sendiri. Tapi ya buat apa saya ngeributin pesangon, buat apa saya ngeributin gaji, buat apa saya ngeributin uang di perusahaan ke saya. Sedangkan anak-anak saya, keluarga saya, adik-adik saya semua hidup dari gaji. Buat saya kan itu udah lebih dari cukup sih Mas. Jadi sekarang harta Mas Rian, kendaraan yang ada apa nih Mas? Tinggal apa? Saya cuma punya NMAX Mas, itu saya kredit sendiri itu dulu. Mobil itu ada? Nggak punya. Inventaris semua. Ntar surat penarikan inventarisnya juga bisa di ini. Mas Rian kan menarik nih ya, Mas Rian udah 19 tahun ya di PO Haryanto ya. Berarti kerja dari berapa nih Mas? 19 tahun. 19 tahun. Dari awalnya posisinya apa? Sama ngurusin bis juga. Enggak Bapak di Jakarta. Bapak kan di Jakarta buat ngembaliin bis dari Jakarta. Sedangkan aku di Timur itu mulai bikin manajemen, oh ya gimana caranya gue jualan nih bis kalau dari Timur. Ya kan sistem keagenan yang sudah terbentuk pada saat itu Pati sama Kudus sama Purwodadi. Otomatis kan saya mikir dong, oh ya kalau di Timur ini kan beda sama di Barat. Di Barat bis datang penumpang naik berangkat semua karena terminal Pulau Gadung pada saat itu. Tapi kalau di sini kan enggak Mas. Penumpang datang pagi berangkatnya sore. Berarti kan harus ada sistem order, sistem pesanan. Saat itulah saya bikin sistem, saya bikin sistem pakai gunain HT. Zaman dulu belum ada HP. Ada cuman mahal lah. Perdana aja kalau nggak salah dulu sampai 500.000 Mas. Itu saya gunakan sistem HT buat agen kalau ada penumpang minta. Ntar saya bikin tiap pagi tuh bikin lembaran dari HVS tuh. Saya kotakin pakai penggarisan, saya bentuk denah kursi. Sampai dulu kan joknya 50, saya bikin sampai 50 misalnya, 59 lah, 23.
23 ntar kalau ada orang dari Pati telepon, Mas minta penumpang 1, saya tulis Pati, terus gitu tiap hari. Ntar pagi sampai sore di kantor menuin kursi, pagi terus siangnya nyiapin bis, sorenya sisa kursinya saya bawa ke Terminal Kudus, saya caloin ke sama teman-teman buat jualan sisa kursi yang tersisa. Itu yang dilakukan Mas Rian selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, tapi kan zaman semakin berkembang. Yang tadinya ada HT jadi ada HP, ada BBM, ya kan, mulai ada grup aplikasi. Jadi semua berubah lah sesuai dengan zaman. Sampai sekarang udah sistem komputernya aplikasi. Jadi selama 19 tahun tuh Mas Rian selalu di lapangan Mas ya? Iya. Kebanyakannya ya. Betul. Selain merintis rute-rute baru, apa aja Mas kegiatan lainnya? Setelah rute-rute baru itu kan otomatis maintenance, Mas. Kita ngebuka kan harus ngejaga. Nah, mungkin maintenance ini yang membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga benernya, karena harus seperti yang kalian tahu lah, PO Haryanto ini kan hidupnya nggak cuma dari Muria Raya aja, nggak cuma dari Kudus aja. 2009 aku ekspansi ke Madura, 2012 aku ekspansi ke Solo. Kan aku harus maintenance semua wilayah. Maintenance itu gimana? Jaga kualitas mutu pelayanan agen-agenku, jaga kualitas pelayanan ke penumpang-penumpangku, jaga kualitas SOP standar operasional yang sudah aku terapkan ke semua rekan-rekan kerjaku yang ada di setiap wilayah. Makanya aku rotasi muter terus sampai jarang pulang. Dengar-dengar juga Mas Rian kalau ada kendala nih di jalan ya, Mas Rian langsung turun tangan juga ya? Aku tipikal gitu, Mas. Aku kalau sama anak-anak, kalau ada masalah, aku seneng ngadepin duluan. Ibaratnya gimana ya, kalau gue belum mati, lu gak usah maju. Ntar kalau gue udah mati, lu maju silahkan. Jadi, karena perusahaan ini, anak-anak ini Mas, kru ini mereka kan SDM-nya beda ya. Mereka bukan kayak orang-orang kantoran selama ini. Mereka setiap hari akan beresiko bermasalah. Dalam hal apapun juga. Mereka mempunyai lebih banyak resiko untuk bermasalah dalam hal apapun juga di dalam pekerjaan mereka. Kalau perusahaan atau nggak ada perwakilan dari perusahaan yang hadir di sisi mereka di saat mereka sedang mengalami masalah, terus mental mereka seperti apa? Mas, nggak gampang loh, nggak mudah loh orang bisa nyetir bis. Butuh mental, butuh kepercayaan diri yang luar biasa. Karena apa? Itu aset bis harganya miliaran. Satu, kalau kita ngomong dari segi finansial aja. Terus kedua, nyawa penumpang yang mereka bawa berapa? Jadi supir-supir bis itu, driver-driver bis itu bukan hal yang mudah untuk mereka kerjakan gitu. Karena mereka tahu dan sadar betul berapa harga aset uang yang mereka bawa dan berapa jumlah kepala manusia yang nyawanya bergantung sama dia yang mereka bawa. Kalau setiap mereka ada masalah, terus perusahaan nggak hadir, nggak mendampingi mereka, ya itu akan berpengaruh banget buat kepercayaan diri mereka, mental mereka dan lain sebagainya. Berarti selama ini Mas Rian datang ke lapangan sebagai representasi dari perusahaan ke mungkin apa ya, kalau bahasa orang pabrik itu punya kisi ya, quality control ada kan? Quality control, oh ya. Nah kayak gitulah. Jadi saya maintenance itu lebih ke arah, oh iya SOP saya masih berjalan dengan baik apa enggak? Oh iya penumpang-penumpang saya ada keluhan apa enggak? Oh iya agen-agen saya punya ada masalah apa enggak? Itu terus. Mas, kalau saya dengar kan selain Mas punya peran nih dalam merintis rute-rute baru, Mas juga punya peran untuk desain livery ya, livery PO Haryanto ya? 90% yang ada di HR dipakai itu saya yang gambar sendiri. Itu boleh diceritakan Mas dari awal seperti apa? Apanya tuh? Kalau Bapak kan dulu pengen, karena dulu Bapak gini, Bapak dulu pas waktu bikin AC waktu bikin ekonomi non AC. AC ya? Itu kan karena memang dulu dia beliau itu ngefansnya sama Nusantara. Makanya gambarnya mirip tuh, yang gambar kelapa putih dulu. Ada fotonya, ntar mau tak kirimin juga. Tapi setelah era-era itu aku mulai, karena aku nih dulu waktu sekolah pernah punya ini Mas, cita-cita jadi arsitek sama jadi insinyur. Jadi akhirnya aku seneng gambar beneran. Jadi aku masih ingat banget dulu di kertas buku tulis tuh yang ada garis-garisnya, buku tulis kertas ya biasa buku anak sekolah itulah, kan ada garis-garis itu. Aku ngegambar livery bis pakai ini. Suatu saat Bapak nyuruh aku ke Adi Putro sama ke Moro Dadi pada saat itu. Terus wes livery ini gambarnya sak senengmu. Akhirnya aku mulai gambar desain sendiri dari situ, sejak saat itu. Desainnya jadi kayak yang dulu modal dulu biru Mas. Di biru cuman ada selendang doang gitu. Bisnya warna dasarnya biru, terus ada selendangnya warnanya. Untuk gambar wayang dari mulai kapan Mas? Gambar wayang itu mulai kapan ya, Bay? Lagi baru aja lah, 4 tahunan lah mungkin ya. Yes. Aku pas buka Wonogiri itu kayaknya baru mulai ada ide-ide wayang. Itu Mas Rian sendiri yang aku sendiri yang gambar. Sampai akhirnya jadi ciri khas dari Betul. PO Haryanto ya. Nah, ini Mas dengan Mas Rian sudah tidak ada di PO Haryanto, gimana Mas dengan mungkin idenya Mas Rian yang diterapkan di PO Haryanto, saya livery gitu? Ya kalau mau dipakai silahkan. Cuman kalau mau diakui ya jangan. Paham nggak maksudnya? Ya suatu saat mungkin saya bikin toko roti, ntar saya pakai gambar wayang itu, ya tolong jangan diakuin kalau itu punya dia gitu. Ya suatu saat misal saya bikin usaha kacang goreng gitu,
terus ntar model apa namanya plastiknya saya stempel gambar wayang gitu misalnya. Misal contoh, ya tolong jangan diakuin. Tapi kalau hasil karya saya selama saya di sana silahkan dipakai silahkan. Udah didaftarkan ke HAKI mas? Oh sudah alhamdulillah. Nah ini mungkin juga banyak ditanyakan mas oleh penggemar Mas Rian ya. Siap. Rencana Mas Rian setelah tidak di PO Harian itu kemana mas? Mas saya kan udah setelah pasca pengeluaran tadi, pemecatan tadi kan dari bulan Juli berarti Agustus, September, Oktober, November. Ya. 4 bulan. 4 bulan terus habis itu saya pulang lah. Pulang yes, buat minta maaf sama Pak Haji segala macam bla bla bla. Terus ya berusaha apa ya? Ya berusaha memperbaiki hubungan lah sama keluarga. Paling enggak itu. Karena pada saat itu juga saya punya kesulitan yang hanya beliau yang bisa menyelesaikan. Dengan harapan itu bisa memperbaiki hubungan saya dengan perusahaan dan saya dengan keluarga. Cuma pada saat itu beliau tetap nggak berkenan, jadi akhirnya ya sekalian pamitan. Berarti kan memang udah pada saat itu saya udah bilang sama teman-teman saya, jangan anggap saya tidak berjuang untuk kalian. Saya sudah berjuang. Tapi kalau memang yang punya sudah tidak berkenan, saya bisa apa? Makanya saya terus nunggu momentum. Saya coba tuh nyari ngelamar kerja di luar. Kemana tuh mas? Hah? Kemana tuh kira-kira? Ya ada lah. Ntar saya tunjukin aja. Oke. Banyak juga mas yang berspekulasi nih ya, penggemar Mas Rian atau Haryanto Mania bilang, wah ini mungkin cuma prank nih. Mungkin Mas Rian tuh mau dikasih jabatan yang lebih tinggi sama Pak Haji, bener nggak sih? Ntar sampai ntar balik lagi kita dulu. Ya. Jadi lucu mas, ketika aku nyari kerja ini semua teman-temanku itu selalu bilang sampean tuh jangan bercanda. Orang sekelas sampean saya mau sampean ngelamar kerja tuh saya harus bayar sampean berapa gitu. Ya karena kan kredibilitas selama 19 tahun itu kan nggak bisa dibeli mas mungkin. Pengusaha itu kan bisa beli bis, mereka bisa kuat beli bis. Tapi kan belum tentu mereka punya kemampuan seperti saya. Saya juga begitu mas. Saya memiliki kemampuan seperti ini, saya memiliki jaringan seperti ini. Tapi kan saya nggak bisa beli bis. Nah, saya nggak punya modal, ya kan. Jadi saya ketemu buat ngelamar mereka kerja itu jawaban mereka pasti semuanya hampir semua sama. Mas sampean itu jangan bercanda, sampean ini anaknya Pak Haji Haryanto. Bapak sampean punya perusahaan, PO Haryanto, salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia. Kok sampean ngelamar kerja di sini? Jadi mereka tuh kayak nggak percaya mas. Makanya akhirnya, wah ini repot ini kalau begini ceritanya. Akhirnya saya ya bikin video klarifikasi itu dengan harapan menunjukkan keseriusan saya bahwa saya ingin mandiri. Saya ingin mandiri, saya ingin membuka lembaran hidup baru karena kan saya juga punya tanggungan keluarga mas. Saya ini pejuang semester mas. Maksudnya apa tuh mas? Anak saya kuliah 2. Kalau saya nggak dapat kerja terus gimana? Ini aja udah waktunya bayar kos-kosan nih, bingung. Kos-kosannya anak 2. Oke mas, tadi balik lagi ke soal masalah prank nih mas ya. Itu biar teman-teman Mania juga tahu, itu sebenarnya prank gak sih mas? Enggak, mereka nganggap itu prank kan karena mungkin mereka ekspektasi mereka terlalu tinggi mas. Mereka pikir yang namanya, wah Mas Rian tuh anaknya pengusaha, anaknya ini terus hidupnya selalu berlimpang dengan harta dan lain sebagainya. Kalau berlimpang kerjaan iya. Kalau saya berlimpang harta, saya detik ini nggak di sini sama sampean. Mungkin saya ketemu di hotel atau ketemu di mana. Atau minimal di rumah klaster yang atas nama saya sendiri lah. Ya kan? Ada juga nih mas yang berspekulasi, Mas Rian mau ditarik ke salah satu PO nih yang sedang berkembang di daerah Jepara mas. Itu bener nggak mas? Mas itu gara-gara isu itu, tahu nggak? Wah itu bosnya dapat teror mas dari orang. Diajak perang, segala macam. Kadang kalian nggak sadar kalau yang terlontar dari mulut kalian itu efeknya akan buruk buat orang lain. Karena saya bilang saya memilih diam itu karena saya tetap menjaga bakti saya sama orang tua dan menjaga marwah keluarga dan menjaga aib banyak orang, termasuk aib saya sendiri. Ya, nggak mungkin lah ada orang yang mau ngerasa sok suci, ngerasa paling bener. Enggak, saya juga punya kesalahan. Saya punya kesalahan, sama semua orang punya kesalahan. Jadi kalau kesalahan itu ditutup rapat sama Allah, kok kita manusia sombong banget malah dibuka-buka. Itu salah satu dosa yang nggak bisa dimaafkan sama Allah itu. Dosa yang sudah ditutupi oleh Allah, aib yang sudah ditutupi oleh Allah, kok malah sengaja kamu yang ngebuka buat orang lain. Dosa-dosa dari sikap yang kayak gini ini mas, ini sama Allah nggak mau ngampunin. Udah ditutup sendiri sama Allah, kok kamu buka? Jadi itu janganlah. Saya mendingan diam. Tapi tadi itu kan statement-statement narasi-narasi kayak gitu keluar setelah video klarifikasi saya. Tapi kalau saya nggak bikin video klarifikasi, saya nggak akan bisa membuka lembaran hidup baru. Karena setiap perusahaan yang saya ketuk pintunya, pasti nggak akan percaya mas. Kalau saya udah bener-bener keluar, ya kan. Sedangkan saya juga punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Jadi itu anggaplah video itu sebagai langkah awal saya untuk memasuki langit baru.
dengan suasana yang baru. Tapi karena tangan saya ini memang ditempa dari kecil dengan besi dan hidup di tengah-tengah besi, saya nggak mungkin mas mau kerja yang empuk-empuk kayak jualan roti, kan nggak mungkin. Hancur no roti karena nggak satu, bukan bidang saya, bukan fak saya, dan saya nggak punya pengetahuan di situ. Jadi sebisa mungkin saya akan berusaha kerja ya di industri yang berhubungan dengan transportasi juga, entah jadi ya tukang bersih-bersih garasi, apa jaga satpam di garasi PO mana gitu kan, itu kan masih hubungannya masih sama besi-besi juga gitu. Itu malah lebih menjiwai buat saya. Apalagi jadi debt collector yang buat nagih utang ke pengusaha-pengusaha bis misalnya, kan lebih enak lagi, ya kan? Ya begitulah. Tapi dia masih tetap mau bekerja di dunia transportasi mas ya? Hasrat itu masih ada ya? Dengerin ya, entah sebagai debt collectornya pengusaha-pengusaha bis, entah sebagai satpamnya garasi bis, entah sebagai tukang bersih-bersihnya garasi pengusaha bis, atau jualan ikan mas di dalam garasi bis, terus pokoknya apapun yang ada di lingkungan transportasi lah. Insya Allah. Nah ini rencana tahun ini gimana nih mas? Kan banyak banget dinanti sama Haryanto Mania sama penggemar Mas Rian juga. Kejutan saya, ya itu kejutan saya. Saya meninggalkan zona nyaman saya. Bayangin gimana? Anggap saya gimana nggak bilang itu zona nyaman. Saya ada di puncak karir saya. Dalam artian puncak karir saya nggak dari segi finansial ya, dari segi status sosial lah. Saya mimpin sebuah perusahaan yang selama 19 tahun sepak terjang saya tidak pernah gagal di lapangan. Bayangin itu prestasi. Ya. Saya ikut beliau dari bis 5 unit sampai bisnya sekarang udah terakhir aku mimpin 200-an lebih yang di divisiku, Patas sama pariwisata sama akap. Pariwisata beda cerita. Terus di posisi puncak market. Ya. Terus di posisi satu-satunya perusahaan yang hidup dari banyak area. Nggak cuma di kandangnya aja. Perusahaan biasanya cuma berani kandang aja. Keluar dari kandang gagal atau nggak berkembang atau buat punya aja. HR ini enggak mas, berkembang di luar kandang. Nggak cuma jago kandang. Berarti kan ini udah prestasi. Dan kredibilitas itu masih terjaga dengan baik sampai detik saya keluar pun masih terjaga dengan baik. Jadi itu kan zona nyaman mas. Saya rela loh meninggalkan itu semua dan memilih untuk membuka lembaran hidup baru. Ya buat saya ini kan jadi progres gitu loh, project. Makanya saya anggap kalian tunggu kejutan saya di 2023 itu dalam artian itu. Saya berhasil meninggalkan zona nyaman saya untuk merintis lagi di langit yang baru. Jadi proyeknya itu, yang saya maksud itu. Malah orang berasumsi kan, wah Mas Rian mau bikin PO sendiri, mau bikin apa? Ya doain aja. Itu kalau modalnya dari mana kan gitu. Kalau miniatur aja harganya 2 juta. Yang bis beneran harganya berapa? Tapi kan ya wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui segala macam hal yang akan terjadi sama kita di kemudian hari. Mas kalau saya lihat kan ini Mas Rian tokohnya cukup kuat ya di PO Haryanto ya. Kalau saya lihat komentar tuh sampai gini Mas, ada komentar bilang bahwa wah Mas Rian udah nggak di PO Haryanto nih, saya mungkin nggak akan naik PO Haryanto lagi. Mas Rian pendapatnya gimana? Jangan bilang kayak gitu. Saya jawab ke mereka aja ya. Jangan kesampean. Mas, adik-adikku masih hidup di situ. Pak Haji, Bapak, orang tuaku masih hidup di situ. Masih mengandalkan hidup dari situ. Anak-anakku, istriku ya kurang lebih masih dikasih kesempatan numpang tinggal di situ. Terus rekan-rekanku semua ribuan orang masih nyari nafkah di situ. Kok kamu tega banget mau ngarepin setelah aku nggak ada terus kalian mau ninggalin perusahaan? Jangan, Bu. Mending kalian ninggalin aku aja. Cuman aku doang satu orang. Ya kan? Jangan bernarasi kayak gitulah. Mungkin Mas yang juga penting nih Mas ya. Apakah di masa depan Mas Rian ada peluang untuk memperbaiki hubungan dengan Pak Haji dan kembali ke garasi PO Haryanto Mas? Hubungan keluarga itu ikatan yang dibuat oleh Allah Mas. Manusia saat ini yang berusaha merusak hubungan saya dengan beliau, saya anggap itu cuma ujian aja dari Allah. Jadi sifatnya nggak akan selamanya. Karena namanya darah itu pasti lebih kental daripada air. Saya kalau sama adik-adik saya bilang, jangan sampai saya ini sama kalian ribut masalah dunia. Jangankan kok masalah dunia, kamu minta nyawa aja saya kasih. Itu saking kentalnya ikatan darah. Jadi untuk kedepannya ya jujur aja, kalau harapan baik secara maksudnya dalam lingkup keluarga, saya berharap sampai detik ini pun masih baik dan kedepannya akan semakin baik. Tapi kalau untuk perusahaan, saya tipikal orang yang mudah untuk move on Mas. Saya kalau ditinggalin sama orang ya, terus ya paling merenungnya sebulan 2 bulan, habis itu saya cari pengganti. Saya simpel aja hidup. Makanya mantan saya banyak. Saya jarang berjuang buat orang-orang yang udah dari awal udah niat pisah, itu jarang saya berjuang. Berarti nggak ada kemungkinan CLBK lagi nih sama PO Haryanto?
kok seandainya mungkin beliau dulu nggak ngambil keputusan untuk nyebarin surat pemecatanku ke semua pengusaha, ke publik, ke media-media sosial, ke ini dalam artian ya mungkin saya ada kesempatan buat kembali. Tapi kalau kayak gitu udah dilakukan, sikap seperti itu udah dilakukan, berarti kan itu bumerang yang beliau lempar sendiri dan akan kembali ke beliau. Terus itu sekaligus berarti kan statement yang sudah beliau buat, saya ini sudah tidak ada harganya di dalam perusahaan gitu. Kalau saya berjuang lagi ke sana dan orang akan melihat saya untuk kembali ke sana, berarti sama aja ada, berarti gimana ya Mas? Kita ini orang-orang hidup di jalan, bener saya punya salah satu sifat buruk Mas. Saya hidup di jalan, modal saya cuman saya boleh Mas. Laki-laki itu boleh dibunuh, tapi pantang untuk dihina. Jadi harga diri itu kepake buat saya Mas. Jadi kalau itu sudah dilakukan, ya saya akan juga akan melakukan sesuai apa keinginan dia. Jadi statement itu keluar, saya nggak akan kembali, itu karena memang itu yang diinginkan sama beliau. Jadi buat saya nggak akan berjuang, kalau saya disuruh fighting, disuruh berjuang untuk keselamatan perusahaan, disuruh berjuang untuk karyawan-karyawan saya di jalan, disuruh berjuang untuk pekerjaan saya all out Mas. Nyawa saya aja saya taruhkan di depan. Tapi kalau suruh berjuang demi tahta, demi harta, maaf, saya nggak kayak gitu. Jadi mendingan, ya sudahlah. Kalian mau bikin narasi seperti apapun, monggo silakan. Kalian tenang aja, saya nggak akan berusaha merebut lagi atau memperebutkan atau memperjuangkan posisi saya. Tuh. Kemudian nasib dari channel YouTube PO Haryanto, Instagram juga Mas ya? Mas yang megang Mas? Itu gimana ke depannya Mas? Kenapa harus nanya nasib? Itu kan dulu saya pakai buat nyari tambahan saya, sama buat ya ngumrohin subscriber saya pengen punya amaliah ke para, cuman sampai sekarang belum tercapai, mohon maaf, tapi data-datanya masih ada dan saya anggap utang masih, karena pasti akan saya bayar itu nanti kalau di saat semua kondisi sudah membaik. Tapi intinya itu semua pribadi saya, itu saya buat dulu untuk sebagai media branding, memperkenalkan perusahaan ke publik sama memperkenalkan sosok di balik perusahaan yang yang selama ini memimpin Pak Haryanto, Bapak Haji Haryanto ke publik. Mungkin kalian juga nggak akan kenal sama Pak Haji kalau aku nggak mulai memperkenalkan beliau di media sosial, ya kan? Kalian ngeliat Pak Haji dari mana? Nah, kan begitu. Karena Pak Haji selama ini nggak pernah ngurusin Mas, nggak pernah peduli soal media sosial. Aku yang peduli, makanya aku berusaha memperkenalkan. Oh ya, ini loh ada sosok istimewa di balik perusahaan bernama PO Haryanto. Nah, jadi pada saat itu saya buat untuk itu. Jadi ketika saya sudah selesai, ya otomatis selesai juga. Mungkin ntar namanya akan saya ganti. Jadi apa nih? Ya misalnya saya jualan ikan, ya berarti ikan cupang Rian Mahendra official gitu kan bisa. Intinya akan ngikutin project saya nanti ke depannya lah.